Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari-hari yang istimewa. 10 pertama bulan Zulhijjah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang paling baik untuk beramal ibadah kecuali di 10 hari pertama ini. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, ya Rasul, apakah seandainya kami itu bisa mengalahkan hebatnya amal di 10 pertama bulan Zulhijjah? Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan meskipun engkau berperang di jalan Allah, tidak akan sanggup mengalahkan hebatnya beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika bisyai'. Kecuali ada seseorang yang berangkat ke medan jihad, berjuang dan dia akhirnya mati syahid dan dia bawa semua hartanya di jalan Allah dan habis semuanya, baru itu yang bisa mengalahkan hebatnya amal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita sedang berada di tanggal 7 daripada bulan Zulhijjah. Maka ini adalah hari-hari yang terbaik. Ketika kita baca Quran kita yang terbaik. Ketika kita salat berjamaah di masjid, salat berjamaah terbaik adalah di hari-hari ini. Dan semua amal ibadah dilipat gandakan Allah pahalanya. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal kita, zikir kita, baca Quran kita, salat sunnah kita. Karena Allah akan melipat gandakan. Dan di antara amal yang perlu dan kita lakukan nantinya adalah memperbanyak puasa sunnah, wabil khusus pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa sunnah Arafah, atau kita nanti bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2024, yaitu hari Ahad yang akan datang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yaum Arafah yukaffiru dzunub sanah madiyah wa baqiyah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa di hari Arafah, maka Allah akan ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Betapa besarnya pahala keutamaan yang diberikan Allah. Maka mari saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari Ahad nanti, tepatnya 9 Zulhijjah, kita ingatkan istri kita, anak-anak kita untuk sama-sama melaksanakan puasa sunnah Arafah. Walaupun tahun ini sepertinya kita berbeda dengan tepatnya wukuf di padang Arafah. Jamaah haji saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, puncak hajinya wukuf di Arafah itu adalah hari Ahad, tanggal 16 Juni. Karena pemerintah Arab Saudi telah menetapkan duluan penanggalan bulan Zulhijjah ketimbang pemerintah Indonesia. Maka baik wukuf di padang Arafahnya tanggal 9 Zulhijjahnya maupun hari raya Idul Adhanya kita akan berbeda. Yang akan menjadi sering pertanyaan yang membingungkan kadang di masyarakat adalah mana yang kita ikut, pemerintah Arab Saudi atau ru'yah hilal yang dilakukan pemerintah Indonesia. Apakah kita puasanya ikut wukuf di padang Arafah atau kita puasanya ikut tanggal 9 versi pemerintah Indonesia? Maka melalui mimbar khutbah Jumat ini saya pertegas bahwa kita mengikut pemerintah, bahwa puasa Arafah tidak perlu dan tidak harus mengikut wukuf di Arafah. Walaupun namanya puasa Arafah, tapi yang diikutkan adalah ru'yatul hilal, penanggalan daripada bulan Zulhijjah itu sendiri. Jadi kalau pemerintah telah menetapkan bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Ahad, maka kita puasa sunnahnya adalah hari Ahad tanggal 16 Juni. Walaupun saudara kita hari Sabtu sudah wukuf di padang Arafah. Jadi patokannya bukan wukuf di padang Arafah,
supaya jangan bingung, jangan mendengar berita dari TikTok, jangan melihat informasi dari Facebook, tapi yang kita dengar adalah ulama kita, bahwa kita mengikut pemerintah yang menetapkan 9 Zulhijjah hari Ahad 16 Juni. Kalau kita lihat nanti di Facebook, di media sosial, di TikTok, semua orang akan berbicara macam dia yang paling pintarnya, macam dia yang paling mengertinya. Salah-salah dia mengatakan namanya puasa Arafah, ya ikut puasa Arafah, wukuf di Arafah lah. Tidak seperti itu pemahamannya. Jadi yang terpenting adalah puasa tanggal 9-nya. Saudaraku jemaah dirahmati Allah, maka puasa sunnah ini menjadi satu amalan yang perlu kita lakukan nanti tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah, saudaraku jemaah Jumat, tidak lain dan tidak bukan di hari raya Idul Adha nanti adalah menyembelih hewan kurban. Maka alhamdulillah bagi kita yang sudah terdaftar sebagai peserta kurban, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kurban kita. Adapun yang belum mendaftar tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dan Allah bukakan hati kita sehingga di tahun yang akan datang kita punya niat yang kuat supaya menjadi peserta kurban, bukan hanya sebagai penerima daging saja setiap tahun, tapi satu saat kita menjadi peserta kurban yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, selain daripada amal-amal yang tadi kita sampaikan, bahwa raya Idul Adha yang akan kita songsong nanti hari Senin 10 Zulhijjah tidak lain adalah napak tilas perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar dan putra tercintanya Ismail. Bahkan saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji ini adalah ibadah yang mereka lakukan dalam rangka mengulang sejarah. Bagaimana Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, bagaimana Siti Hajar yang kemudian mencari air, yang kemudian akhirnya menjadi ibadah sa'i. Semuanya tidak lain napak tilas perjuangan keluarga yang mulia, keluarga Nabi Ibrahim. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih keluarga, Allah memilih Adam, kemudian Allah memilih Nabi Nuh dan memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di antara keluarga dan nabi-nabi yang lainnya, karena keluarga ini memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah menjadi keluarga teladan. Nabi Ibrahimnya sebagai seorang ayah menjadi seorang ayah yang teladan, begitu juga sebagai seorang suami. Begitu juga dengan Siti Hajar menjadi ibu dan juga istri yang solehah. Begitu juga dengan Ismail yang kemudian menjadi anak yang soleh, yang taat dan patuh kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu ibrah pelajaran yang nanti bisa kita ambil daripada perayaan Hari Raya Idul Adha, membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak lain dimulai dari seorang ayah, seorang ibu. Karena ketika kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, maka yang pertama sekali harus disolehkan. Yang harus disolehahkan pertama adalah ibunya. Maka dari ayah yang soleh, kemudian dari ibu yang solehah, akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Keteladanan keluarga inilah yang perlu kita pada hari ini, jemaah yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu, saya yakin dan percaya kita mendengar berita dan melihat di televisi, ada sebuah berita yang menyayat hati kita. Ironi, menyedihkan, sekaligus menjadi potret kehidupan keluarga pada hari ini. Ada seorang istri yang sanggup menyiram suaminya dengan pertalit, kemudian akhirnya membakarnya, dan akhirnya suaminya mati terbakar oleh istrinya sendiri. Sebuah berita yang sangat menyedihkan, memalukan, dan sekaligus ini fakta yang menunjukkan kepada kita beginilah sekarang keadaan kita pada hari ini yang tidak baik-baik saja. Beberapa bulan yang lalu kita juga dengar di televisi ada seorang suami yang membunuh anak istrinya. Anak-anaknya dia racun, istrinya dia racun, mati sekeluarga, dia pun ikut bunuh diri.
Sampai yang terakhir kemarin itu yang kita dengar adalah seorang istri yang kemudian membakar suaminya sendiri. Dan tentu saudaraku yang dirahmati Allah, tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya. Si istri emosi seperti itu tidak lain dan tidak bukan karena suaminya menurut informasi sementara terjebak pada sebuah aktivitas perjudian online. Dan ini yang sekarang merebak di tengah-tengah kita. Para suami, kepala rumah tangga yang dari HP-nya kemudian bermain judi online. Yang dampaknya habisnya uang belanja, terjual kereta, terjual mobil, terjual semua. Habis rumah tangga gara-gara perjudian online. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman keras, judi, kemudian menyembah berhala dan mengundi nasib adalah najis perbuatan setan, maka jauhi dia agar kamu menjadi orang yang beruntung. Allah sudah jelaskan itu dalam Al-Quran. Tapi nafsu kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang terikut pergaulan, terikut dengan orang lain, tidak sedikit pada hari ini rusak rumah tangga dikarenakan perjudian online yang sedang marak-maraknya. Mulai dari masyarakat paling rendah sampai para pejabat, sampai para pengusaha, siapapun dia pada hari ini, banyak yang terikut melaksanakan sebuah aktivitas haram ini, yaitu perjudian online. Maka oleh karena itu kita tegaskan jemaah yang dirahmati Allah, bahwa judi merupakan perbuatan yang haram, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dampaknya merugikan kita sebagai keluarga. Maka mari sama-sama kita jauhi dampaknya. Faktanya sudah kita lihat secara terang benderang, adanya seorang istri yang sanggup membakar suaminya sendiri karena sudah saking tidak tahannya melihat kelakuan suaminya yang bermain judi online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu sehingga kita bisa memaksimalkan amal ibadah di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kemudian mari kita teladani keluarga Nabi Ibrahim dengan menjadikan diri kita soleh, istri kita solihah, sehingga anak-anak kita juga insyaAllah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.